Aroma kopi Arabica yang baru diseduh menyatu dengan harumnya roti panggang mentega, menciptakan sebuah melodi wangi yang menjadi penanda dimulainya hari di kediaman keluarga Prasetya. Bagi Lara, pagi adalah kanvasnya. Ia melukisnya dengan sapuan-sapuan rutinitas yang menenangkan, menyiapkan sarapan, memastikan seragam sekolah Leo tergantung rapi, dan mengepang rambut panjang Maya yang selembut sutra. Rumah 2 lantai di kawasan suburban yang asri itu adalah dunianya, istana yang ia bangun di atas pilar cinta dan dedikasi. Pagi itu, seperti 1000 pagi sebelumnya, berjalan dengan presisi yang nyaris sempurna. Adrian, suaminya, turun dari lantai atas dengan kemeja biru laut yang sudah Lara siapkan malam sebelumnya. Ia tampak gagah, seorang pria di puncak karirnya, direktur pemasaran di sebuah perusahaan multinasional yang disegani. Ia mengecup kening Lara sekilas, sebuah gestur yang sudah begitu otomatis hingga nyaris kehilangan maknanya, lalu duduk di meja makan. "Pagi, sayang," sapanya, matanya sudah tertuju pada tablet yang menyajikan berita saham pagi itu. "Pagi, Mas. Kopinya jangan lupa," balas Lara lembut, meletakkan secangkir kopi hitam mengepul di samping tablet suaminya. Leo, putra sulung mereka yang berusia 8 tahun, sudah duduk manis sambil melahap sereal coklatnya. Matanya yang cerdas menatap Lara. "Bunda, nanti ada tugas menggambar peta Indonesia. Boleh pakai kertas karton yang besar punya Bunda?" "Tentu, sayang. Nanti Bunda siapkannya," jawab Lara sambil mengusap puncak kepala Leo. Kemudian datanglah Maya, putri kecilnya yang berusia 6 tahun, dengan piyama bergambar kelinci. Ia berjalan lesu dan langsung memeluk pinggang Lara. "Bunda, kepalaku pusing," rengeknya manja. Lara segera berjongkok, menangkup wajah mungil putrinya. "Pusing kenapa, Nak? Semalam tidurnya nyenyak." Ia meraba dahi Maya, tidak panas. Namun, ia memperhatikan ada semburat pucat di wajah putrinya, dan beberapa lebam kecil di lengannya yang ia pikir akibat terlalu aktif bermain. Belakangan ini, Maya memang lebih sering mengeluh lelah dan tampak kurang bersemangat. "Sudah, jangan terlalu dimanja, Ra," sela Adrian tanpa mengalihkan pandangan dari tabletnya. "Anak-anak memang begitu, ada saja alasannya untuk tidak mau sekolah." Hati Lara sedikit mencelos mendengar nada datar suaminya. Ia tahu Adrian mencintai anak-anak mereka, tapi terkadang perhatiannya terasa begitu jauh, terhalang oleh dinding angka dan target penjualan. Tapi Maya kelihatan pucat sekali. "Mas, berikan saja vitamin." "Sudah, ayo cepat habiskan sarapannya, nanti kalian terlambat," perintah Adrian. Kali ini nadanya sedikit lebih tegas. Lara menghela napas dan membantu Maya duduk. Ia membuatkan segelas susu hangat, hatinya diliputi sebersit kekhawatiran yang coba ia tepis. Mungkin Adrian benar, ini hanya kelelahan biasa. Namun, kekhawatiran itu kembali dengan kekuatan penuh 2 hari kemudian. Sebuah telepon dari sekolah mengabarkan bahwa Maya mimisan hebat di kelas dan tampak sangat lemah. Tanpa berpikir 2 kali, Lara meninggalkan semua pekerjaannya dan melesat ke sekolah. Melihat wajah pucat putrinya dengan gumpalan tisu di hidungnya membuat jantungnya serasa diremas. Ia langsung membawa Maya ke rumah sakit anak terbaik di kota. Dr. Haryo, seorang spesialis pediatri yang ramah, memeriksa Maya dengan teliti. Setelah serangkaian tes darah awal, ia memanggil Lara ke ruangannya. "Bu Lara," ujarnya dengan nada serius namun menenangkan. "Secara umum kondisi Maya stabil. Tapi ada beberapa anomali pada hasil hitung trombosit dan sel darah putihnya. Ini bukan sesuatu yang perlu dipaniki, tapi saya ingin memastikannya." "Anomali? Maksud dokter?" tanya Lara, tenggorokannya terasa kering. "Ada kemungkinan Maya memiliki kondisi genetik langka yang memengaruhi sumsum tulangnya. Sangat jarang terjadi, tapi untuk menyingkirkan kemungkinan itu, atau justru untuk memahaminya lebih baik, saya sangat merekomendasikan kita melakukan tes panel genetik lengkap. Tidak hanya untuk Maya, tapi juga untuk ibu dan bapak sebagai orang tua. Ini akan memberi kita gambaran utuh tentang peta genetiknya dan risiko di masa depan." Dunia Lara seakan berhenti berputar. Genetik. Kondisi langka.
Kata-kata itu berdengung di telinganya. Tapi insting seorang ibu mengambil alih. Jika ada sesuatu yang bisa membantu anaknya, ia akan melakukannya, apapun itu. Baik, dokter. Apapun yang terbaik untuk Maya. Saya akan melakukannya, jawabnya mantap. Malam itu, setelah menidurkan Maya yang sudah merasa lebih baik, Lara menyampaikan hasil percakapannya dengan Dr. Haryo kepada Adrian. Ia berharap suaminya akan berbagi kecemasan yang sama, memeluknya, dan berkata bahwa mereka akan melalui ini bersama. Reaksi yang ia terima justru jauh dari harapannya. Adrian, yang sedang memeriksa beberapa dokumen di meja kerjanya, meletakkan pulpennya dengan kasar. Tes genetik? Kamu serius, Ra? Dokter itu hanya ingin menakut-nakuti kita agar kita mau membayar tes mahal yang tidak perlu. Lara terperangah. Mas, ini bukan soal uang. Ini soal kesehatan Maya. Dokter bilang ini penting untuk tahu risikonya ke depan. Risiko apa? Dia hanya kelelahan. Kamu terlalu khawatir, bantah Adrian, suaranya meninggi. Aku tidak setuju. Itu berlebihan. Kita lihat saja dulu perkembangannya beberapa minggu ini. Jangan gegabah. Gegabah? Aku ibunya. Mas, aku tahu ada yang tidak beres. Kenapa kamu bersikap seolah ini bukan masalah besar? Suara Lara mulai bergetar, campuran antara marah dan bingung. Karena memang bukan. Sudahlah, aku banyak pekerjaan. Kita bicarakan ini lain kali, tukas Adrian, kembali membenamkan wajahnya di balik tumpukan kertas, sebuah sinyal jelas bahwa diskusi telah berakhir. Lara berdiri mematung di ambang pintu ruang kerja. Penolakan Adrian terasa begitu aneh, begitu tidak masuk akal. Ini bukan seperti pria yang dikenalnya, pria yang akan melakukan apa saja untuk keluarganya. Sikap defensifnya, penolakannya yang begitu keras terhadap sesuatu yang logis demi kesehatan anak mereka, menanamkan sebuah retakan kecil di cermin kaca kehidupan mereka yang sempurna. Sebuah retakan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Selama seminggu berikutnya, Lara mencoba membujuk Adrian, namun suaminya tetap teguh pada pendiriannya. Ia memberikan 1001 alasan. Rapat penting di luar kota, jadwal yang padat, bahkan menyebut tes itu sebagai prosedur yang invasif dan menakutkan bagi anak-anak. Setiap penolakannya hanya membuat kecurigaan Lara semakin dalam. Ada sesuatu yang Adrian sembunyikan. Ketakutannya bukan sekadar soal biaya atau prosedur, tapi sesuatu yang lebih personal, lebih dalam. Didorong oleh insting keibuan yang tak bisa dibendung, Lara mengambil keputusan sepihak. Ia menghubungi kembali Dr. Haryo dan menjadwalkan tes hanya untuk dirinya dan Maya. Ia berbohong pada Adrian, mengatakan bahwa dokter setuju untuk menunda tes dan hanya akan melakukan observasi. Rasa bersalah karena membohongi suaminya terasa menusuk, tapi rasa takut kehilangan putrinya jauh lebih besar. Hari tes tiba. Di laboratorium yang dingin dan steril, Lara memeluk Maya erat. Prosedurnya sendiri sederhana, hanya usapan di bagian dalam pipi. Maya bahkan tidak menangis, hanya menatap ibunya dengan mata polosnya yang besar. Saat gilirannya tiba, dan perawat mengambil sampel dari mulutnya, Lara merasakan getaran aneh menjalari tubuhnya. Sebuah firasat buruk yang dingin dan merayap. Masa penantian hasil tes adalah neraka sunyi bagi Lara. Ia menjalani perannya seperti biasa, memasak, mengurus rumah, tersenyum pada suaminya. Tapi di dalam, ia adalah lautan yang bergejolak. Setiap dering telepon membuatnya tersentak. Adrian, yang tidak tahu apa-apa, tampak lebih tenang dan kembali menjadi suami yang perhatian. Seolah badai kecil di antara mereka telah berlalu. Hingga akhirnya, pagi itu tiba. 1 minggu setelah tes. Sebuah van kurir berhenti di depan rumah mereka. Seorang pria berseragam menyerahkan sebuah amplop coklat berukuran A4 dengan logo laboratorium tercetak jelas di sudutnya. Amplop itu terasa berat di tangannya, jauh lebih berat dari sekadar beberapa lembar kertas. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Ia masuk ke dalam rumah yang sunyi. Leo dan Maya sudah di sekolah, Adrian di kantor. Hanya ada ia dan amplop itu.
Ia meletakkannya di atas meja makan yang berkilauan, tempat di mana keluarga kecilnya biasa tertawa bersama. Tangannya gemetar hebat. Ia menatap segel amplop itu, garis tipis perekat yang menjadi pemisah antara dunianya yang sekarang dan kebenaran apapun yang menantinya di dalam sana. Keheningan rumah yang biasanya terasa damai kini terasa mencekam, seolah ikut menahan napas, menunggu retakan di cermin itu pecah berkeping-keping. Waktu seakan membeku di dalam rumah yang sunyi itu. Satu-satunya suara yang terdengar adalah detak jam dinding di ruang keluarga. Setiap ketukannya menggema seperti palu godam yang menghantam fondasi kehidupan Elara. Amplop coklat itu tergeletak di atas meja, sebuah objek pasif yang menyimpan kekuatan untuk menghancurkan. Elara menatapnya, napasnya tertahan di dada. Selama beberapa menit yang terasa seperti selamanya, ia hanya berdiri mematung, sementara pikirannya berkecamuk, menciptakan 1000 skenario. Semuanya buruk, tetapi tak ada yang separah kenyataan yang menantinya. Dengan tangan yang gemetar hebat hingga ia harus menopangnya dengan tangan yang lain, Elara meraih amplop itu. Kertasnya terasa dingin dan tajam di ujung jarinya. Ia merobek segelnya dengan kasar, tidak lagi peduli pada kerapian. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas yang dijepit menjadi satu. Di halaman pertama, tertera kop surat resmi dari laboratorium genetika, diikuti serangkaian data teknis yang tidak ia mengerti, barisan angka dan istilah seperti lokus, alel, dan penanda STR. Matanya memindai halaman itu dengan panik, mencari sesuatu yang bisa ia pahami. Lalu ia menemukannya. Sebuah bagian berjudul, ringkasan dan interpretasi hasil, ditulis dengan huruf tebal. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat ia mulai membaca. Kalimat pertama adalah pukulan yang sudah ia perkirakan. Analisis genetik pada sampel dari pasien bernama Maya Prasetya menunjukkan adanya penanda untuk kondisi hematologis langka yang diwariskan secara resesif. Seketika, ketakutan seorang ibu mencengkeramnya. Putrinya benar-benar sakit. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, namun ia menahannya, memaksakan diri untuk terus membaca. Kalimat kedua membuatnya sedikit bingung. Berdasarkan perbandingan sampel, subjek bernama Adrian Prasetya dikonfirmasi sebagai ayah biologis dari Maya Prasetya dengan probabilitas 99.999%. Elara mengerjap. Adrian adalah ayahnya. Tentu saja. Sebersit rasa lega yang aneh menyelinap masuk. Jadi ketakutan suaminya bukan karena ia bukan ayah dari anak-anaknya. Kecurigaannya salah. Lalu apa? Kenapa Adrian begitu mati-matian menolak tes ini? Dan kemudian, ia membaca kalimat ketiga. Kalimat yang akan membelah hidupnya menjadi dua, sebelum dan sesudah. Berdasarkan analisis perbandingan sampel, subjek bernama Elara Wulandari dinyatakan tidak memiliki hubungan biologis. Eksklusi, sebagai ibu dari subjek Maya Prasetya. Probabilitas maternitas adalah 0%. 0%. Kata-kata itu melayang di depan matanya, menolak untuk diproses oleh otaknya. Ini tidak mungkin. Ini adalah kesalahan. Kesalahan fatal di laboratorium. Mereka pasti menukar sampelnya dengan milik orang lain. Tentu saja, itu satu-satunya penjelasan yang logis. Elara tertawa kecil, tawa kering tanpa humor yang terdengar asing di telinganya sendiri. Ia akan menelepon laboratorium itu, memaki mereka atas kecerobohan yang begitu kejam, dan menuntut mereka melakukan tes ulang. Saat itulah matanya menangkap sesuatu yang lain. Di dalam amplop itu ada satu dokumen lagi, laporan terpisah yang tidak ia duga. Beberapa bulan lalu, Leo menjalani tes alergi panel lengkap yang juga melibatkan sampel DNA. Rupanya, Dr. Haryo, atas inisiatifnya, telah meminta laboratorium untuk membandingkan sampel DNA Lara dengan data Leo yang sudah ada di sistem mereka, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Dengan jari-jari yang terasa kaku seperti es, Lara menarik keluar lembar kedua itu. Tulisannya identik, hanya namanya yang berbeda. Berdasarkan analisis perbandingan sampel, subjek bernama Lara Wulandari dinyatakan tidak memiliki hubungan biologis. Eksklusi, sebagai ibu dari subjek Leo Prasetya. Probabilitas maternitas adalah 0%. Bukan hanya Maya.
Leo juga? Saat itu, tanah di bawah kakinya seakan runtuh, menelannya ke dalam jurang kehampaan yang gelap dan dingin. Bukan kesalahan laboratorium. Ini adalah kebenaran. 8 tahun hidupnya sebagai seorang ibu. Kenangan malam-malam tanpa tidur saat Leo bayi. Kebahagiaan saat mendengar kata pertama Maya, kehangatan pelukan mereka, gambar-gambar krayon yang menempel di kulkas, jejak tangan mungil di dinding yang belum sempat ia cat ulang. Semuanya adalah kebohongan. Ia bukan ibu mereka. Ia tidak melahirkan mereka. Ia tidak berbagi darah dengan mereka. Lalu ia ini siapa? Seorang pengasuh? Seorang penipu yang tertipu? Gelombang realisasi menghantamnya tanpa ampun. Sikap Adrian yang aneh. Penolakannya yang keras kepala. Kepanikannya yang berusaha ia tutupi. Semuanya kini menjadi masuk akal dengan cara yang paling mengerikan. Elara terduduk di kursi meja makan, kertas-kertas itu jatuh dari genggamannya dan melayang ke lantai. Ia menatap lurus ke depan, ke dinding di seberang yang dihiasi foto-foto keluarga besar. Di sana, ada fotonya sedang tersenyum bahagia, menggendong bayi Leo. Di sampingnya, Adrian merangkulnya, dan di dekat mereka, Rina, sahabat terbaiknya, ibu baptis Leo, tersenyum cerah ke arah kamera. Rina. Sebuah kepingan puzzle terakhir jatuh ke tempatnya dengan bunyi yang memekakkan telinga. Rina, yang tiba-tiba harus pindah keluar kota untuk merawat bibinya yang sakit selama hampir setahun. Tepat sebelum mereka mengadopsi Leo dari kerabat jauh yang kesusahan. Rina, yang juga menghilang selama berbulan-bulan dengan alasan pekerjaan, sebelum mereka menyambut Maya, bayi terlantar, yang lain. Pengkhianatan itu begitu kolosal, begitu berlapis-lapis, hingga Lara tidak sanggup lagi merasakannya sebagai emosi. Itu adalah sebuah kondisi. Sebuah realitas baru yang melenyapkan realitas lama. Tidak ada air mata. Rasa sakitnya terlalu dalam untuk dikeluarkan lewat tangisan. Yang ada hanya kehampaan yang membekukan. Dingin yang merambat dari ujung jari kakinya hingga ke detak jantungnya yang melambat. Ia duduk di sana selama berjam-jam. Matahari bergerak melintasi langit, mengubah cahaya di dalam ruangan dari terang menjadi keemasan, lalu menjadi bayangan kelabu. Ia tidak bergerak. Ia hanya menunggu. Pukul 6 sore, ia mendengar suara mobil Adrian memasuki garasi. Pintu depan terbuka, dan suaminya masuk sambil bersenandung kecil. Ra, aku pulang. Hari ini luar biasa, proyek baru kita disetujui. Serunya riang. Keceriaannya mati seketika saat ia melihat Lara. Istrinya duduk tegak di meja makan dalam remang-remang senja, wajahnya sepucat pualam. Tatapan matanya kosong, menakutkan. Lalu, mata Adrian jatuh ke lantai, ke kertas-kertas dari laboratorium yang berserakan di dekat kaki Lara. Warna langsung terkuras dari wajahnya. Ia membeku, senyumnya luntur, tas kerjanya terlepas dari genggamannya dan jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk yang teredam. Ra, itu apa? Bisiknya, suaranya serak. Lara tidak menjawab. Ia hanya menatapnya, membiarkan keheningan menjadi hakim mereka. Adrian tergagap, mencoba membangun dinding kebohongan untuk terakhir kalinya. Pasti ada kesalahan besar. Laboratorium itu, mereka tidak bisa dipercaya. Kita akan menuntut mereka. Tapi keheningan Lara adalah cermin yang memantulkan semua kebohongannya. Di bawah tatapan kosong istrinya, Adrian akhirnya hancur. Ia ambruk berlutut, wajahnya terbenam di kedua telapak tangannya, dan isak tangis yang tertahan akhirnya pecah. Maafkan aku, Lara, maafkan aku, racaunya di antara isak tangis. Dan kemudian, kisah yang menjijikkan itu mengalir keluar seperti racun. Kisah tentang perselingkuhannya dengan Rina, sebuah kesalahan bodoh, sesaat sebelum pernikahan mereka. Kisah tentang kehamilan Rina yang tidak direncanakan. Kisah tentang kepanikan mereka, ketakutan akan hancurnya citra dan masa depan. Aku melakukan ini karena aku mencintaimu, Ra, serunya putus asa, mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Aku tidak mau kehilanganmu. Dan aku tahu betapa kamu ingin menjadi seorang ibu. Aku pikir,
Aku pikir ini adalah cara untuk memberikanmu segalanya, keluarga yang kau impikan. Lara mendengarkan setiap kata, tapi suara Adrian terdengar seperti datang dari kejauhan. Alasan-alasannya, pembenarannya, semua terdengar seperti dengungan serangga yang tidak berarti. Memberinya keluarga? Tidak. Adrian hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Ia telah mengubah hidup Lara menjadi sebuah panggung sandiwara besar untuk menutupi dosanya. Perlahan, Lara berdiri. Kakinya terasa goyah, tapi punggungnya tegak. Adrian menatapnya dengan penuh harap, mungkin mengira Lara akan berteriak, memukul, atau melakukan sesuatu yang normal. Tapi Lara tidak melakukan apapun. Ia hanya menatap suaminya, pria asing yang berlutut di lantai rumahnya, dengan tatapan dingin. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan berjalan menaiki tangga. Gerakannya mekanis, seperti boneka yang talinya ditarik. Ia masuk ke kamar tidur mereka, membuka lemari, dan mengeluarkan sebuah tas travel kecil. Ia tidak mengambil gaun-gaun mahalnya, tidak juga perhiasan pemberian Adrian. Ia hanya memasukkan beberapa setel pakaian sederhana, sikat gigi, dan dompetnya. Ia berjalan kembali menuruni tangga, melewati Adrian yang masih menangis memanggil namanya. Ia tidak menoleh. Di atas meja kecil dekat pintu keluar, ia berhenti. Ia melepaskan cincin kawin emas putih dari jari manisnya. Cincin itu terasa dingin di kulitnya. Ia meletakkannya dengan hati-hati di permukaan kayu yang mengilap. Simbol dari 10 tahun kebohongan. Kemudian, ia membuka pintu depan. Udara malam yang sejuk menerpa wajahnya, terasa seperti sentuhan pertama di dunia yang baru. Di belakangnya, ia bisa mendengar Adrian meneriakkan namanya dengan panik. Lara tidak berhenti. Ia melangkah melewati ambang pintu, keluar dari rumah panggung itu, dan menarik pintunya hingga tertutup. Bunyi klik dari kunci yang terpasang pada tempatnya terdengar luar biasa keras di keheningan malam. Itu bukan hanya suara pintu yang tertutup. Itu adalah suara sebuah dunia yang berakhir. Mobil itu melaju tanpa tujuan menembus keremangan malam. Jalanan suburban yang familiar, yang biasanya Lara lalui dengan daftar belanjaan di kepala atau celoteh anak-anak dari kursi belakang, kini terasa asing dan mengancam. Setiap tikungan, setiap rumah dengan lampu-lampu hangat yang menyala di jendelanya, terasa seperti sebuah ejekan bagi dunianya yang baru saja hancur lebur. Ia menyetir dalam mode autopilot, kakinya menekan pedal gas secara mekanis sementara pikirannya kosong, lumpuh oleh syok yang teramat sangat. Radio di mobil menyala pelan, memutar lagu pop ceria tentang cinta musim panas. Melodi yang riang itu terdengar begitu sumbang, begitu tidak pada tempatnya, hingga terasa menyakitkan. Kontras antara musik itu dan keheningan di dalam hatinya begitu menusuk. Ia adalah hantu di dalam mesin, meluncur melewati kehidupan yang bukan lagi miliknya. Setelah sekitar 1 jam melaju tanpa arah, mati rasa yang melindunginya mulai terkikis. Seperti es yang retak, kepingan-kepingan realita yang tajam mulai menusuk masuk. Wajah Leo saat dengan bangga menunjukkan gambar buatannya. Tawa renyah Maya saat ia menggelitikinya. Cara mereka berdua berlari memeluk kakinya setiap kali ia pulang. Cinta yang ia rasakan untuk mereka, cinta yang begitu murni dan total, kini menjadi sumber siksaan yang paling kejam. Bagaimana bisa sesuatu yang terasa begitu nyata ternyata dibangun di atas fondasi kebohongan? Rasa sakit itu datang dalam gelombang yang dahsyat, membuat dadanya sesak hingga sulit bernapas. Ia menepikan mobilnya di bahu jalan yang gelap dan sepi. Di sanalah, dalam kungkungan interior mobil yang sempit, bendungan itu akhirnya jebol. Tangis yang sejak kemarin tertahan di kerongkongannya meledak menjadi raungan pilu yang syarat akan penderitaan. Ia menangis bukan hanya karena pengkhianatan Adrian dan Rina, tapi juga menangisi 8 tahun hidupnya yang tercuri. Ia menangisi identitasnya sebagai seorang ibu yang direnggut paksa. Ia menangisi anak-anak yang ia cintai sepenuh hati, anak-anak yang kini menjadi simbol hidup dari luka terdalamnya. Ia memukul-mukul setir mobil, sebuah ledakan frustrasi dan amarah yang sia-sia, hingga buku-buku jarinya terasa nyeri. Ketika badai tangis itu mereda, yang tersisa hanyalah kelelahan yang luar biasa. Tubuhnya lunglai,
Matanya bengkak dan perih. Ia tidak bisa terus berada di dalam mobil sepanjang malam. Ia butuh tempat. Bukan rumah, karena ia tak lagi punya rumah. Hanya sebuah tempat untuk bersembunyi, untuk menghilang dari dunia. Ia teringat sebuah motel kecil di pinggir jalan raya antar kota, tempat yang sering ia lewati dan selalu ia pandang sebelah mata. Motel Melati. Namanya terdengar murahan, gedungnya tampak usang. Tempat yang sempurna. Sebuah tempat anonim untuk wanita tanpa nama, tanpa masa lalu. Dengan sisa tenaga yang ada, ia menyalakan mesin dan mengarahkan mobil ke sana. Resepsionisnya adalah seorang pria paruh baya yang menatapnya dengan tatapan ingin tahu. Mungkin bertanya-tanya apa yang dilakukan seorang wanita dengan mobil bagus dan mata bengkak di tempat seperti ini pada tengah malam. Elara tidak peduli. Ia membayar tunai untuk 1 malam dan mengambil kuncinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kamarnya persis seperti yang ia bayangkan. Bau apek dari karpet yang lembab bercampur dengan aroma samar asap rokok. Spraynya terasa kaku, dan salah satu lampu di langit-langit berkedip-kedip dengan interval yang tidak beraturan. Dari jendela, cahaya neon nama motel yang berwarna merah jambu memancarkan cahaya yang ganjil ke dalam ruangan. Keadaan yang menyedihkan itu adalah cerminan sempurna dari kondisi hatinya. Di istananya yang dulu, ia dikelilingi kemewahan palsu. Di sini, di tengah keusangan yang jujur, ia merasa lebih apa adanya. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupnya. Ia berbaring telentang di atas ranjang yang keras, masih mengenakan pakaian yang sama sejak pagi. Ia menatap langit-langit yang retak, pikirannya berpacu liar. Siapa yang bisa ia hubungi? Teman-temannya? Sebagian besar adalah teman bersama Adrian. Bagian dari lingkaran sosial yang mereka bangun bersama. Menceritakan kisahnya pada mereka akan terasa seperti mengumumkan aibnya di depan umum. Bagaimana dengan orang tuanya? Ibunya adalah seorang wanita konservatif yang selalu menekankan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga, apapun badai yang menerpa. Ayahnya, yang memiliki penyakit jantung, tidak boleh mendengar berita mengejutkan seperti ini. Mereka akan ngeri, bingung, dan mungkin, Elara takut untuk mengakuinya, justru akan menyalahkannya karena tidak bisa menjaga suami. Kesadaran itu menghantamnya dengan keras. Ia benar-benar sendirian. Terisolasi dalam gelembung penderitaannya yang begitu spesifik dan aneh hingga terasa mustahil untuk dibagikan. Pagi menjelang, membawa serta cahaya matahari yang brutal yang menyorot setiap sudut kamar motel yang kumuh. Bersamaan dengan itu, datanglah gelombang kepanikan baru yang bersifat praktis. Uang. Ia membuka dompetnya dan menghitung lembaran uang tunai yang ada. Cukup untuk beberapa hari, mungkin seminggu jika ia sangat berhemat. Ia membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Gaji Adrian masuk ke rekening bersama, yang tentu saja bisa dikontrol penuh oleh suaminya. Kartu kredit di dompetnya adalah kartu tambahan. Dengan 1 telepon, Adrian bisa memblokirnya. Selama ini ia hidup dalam kenyamanan finansial, tapi kini ia sadar, ia tidak punya apa-apa atas namanya sendiri. Ia adalah seorang ratu di istana orang lain, dan kini ia terusir tanpa membawa apapun. Di tengah keputusasaan yang mengancam akan menelannya bulat-bulat, sebuah ingatan muncul dari sudut benaknya yang paling dalam. Wajah seorang wanita yang teduh, dengan senyum hangat dan tangan yang selalu berbau tanah dan bunga melati. Bibi Ratih. Adik bungsu ibunya. Bibi Ratih adalah anomali di keluarga besarnya. Seorang sarjana pertanian yang memilih untuk meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta dan menetap di sebuah kota kecil bernama Cipta Asri, di kaki Gunung Pangrango. Ia tidak pernah menikah, dan mencurahkan seluruh hidupnya untuk merawat sebuah kebun bibit dan toko tanaman hias. Elara sudah bertahun-tahun tidak mengunjunginya, terseret oleh kesibukan rumah tangganya sendiri. Tapi ia tidak pernah melupakan ketenangan yang ia rasakan setiap kali berada di dekat bibinya. Dengan tangan yang masih gemetar, Elara mencari nama, Bibi Ratih, di daftar kontaknya. Menekan tombol panggil terasa seperti mengangkat beban seberat 1 ton. Apa yang harus ia katakan? Bagaimana ia harus memulai? Telepon berdering 3 kali sebelum sebuah suara yang hangat dan sedikit serak menjawab. Halo, Bibi.
Suara Elara pecah saat ia mencoba berbicara. Ini Elara. Ada jeda sesaat di ujung sana, kemudian suara bibinya berubah menjadi penuh kehangatan dan kekhawatiran. Elara? Ya Tuhan, nak. Kamu di mana? Ada apa? Kamu kenapa menangis? Pertanyaan yang lembut dan tanpa penghakiman itu meruntuhkan pertahanan terakhir Elara. Ia terisak di telepon, tidak mampu merangkai kata. Ia hanya bisa menangis, mengeluarkan semua rasa sakit dan ketakutan yang terpendam. Bibi Ratih tidak mendesaknya untuk bercerita. Ia hanya mendengarkan isak tangis keponakannya dengan sabar. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara yang tenang dan mantap. Bibi tidak tahu apa yang terjadi, tapi Bibi tidak perlu tahu sekarang. Jawab saja pertanyaan Bibi. Kamu aman? Kamu bisa menyetir? Elara berhasil menggumamkan kata, ya. Baik. Kalau begitu, datanglah ke sini, ke Cipta Asri. Kamu masih ingat jalannya, kan? Tidak usah khawatir tentang apapun. Bawa saja dirimu ke sini. Pintu Bibi selalu terbuka untukmu. Datanglah ke sini. 6 kata sederhana itu adalah pelampung yang dilemparkan padanya di tengah lautan badai. Sebuah tujuan. Sebuah suar. Harapan kecil yang baru ditemukan memberinya kekuatan. Ia menutup telepon, menghapus air matanya, dan berjalan keluar dari kamar motel yang menyesakkan itu. Ia tidak lagi peduli pada tatapan resepsionis. Ia masuk ke mobilnya, memasukkan Cipta Asri ke dalam aplikasi peta di ponselnya. Perjalanan itu adalah sebuah transisi. Ia meninggalkan jalanan kota yang padat dan bising, memasuki jalan tol yang panjang, dan akhirnya berbelok ke jalan-jalan pedesaan yang lebih kecil yang diapit oleh hamparan sawah hijau dan pepohonan rindang. Udara yang masuk melalui jendela yang sedikit terbuka mulai terasa lebih sejuk dan bersih. Dengan setiap kilometer yang ia tempuh, jarak antara dirinya dan kehidupan lamanya terasa semakin nyata. Ia bukan lagi Elara Prasetya, istri seorang direktur yang tinggal di rumah mewah. Ia hanya Elara, seorang wanita yang sedang mengemudi menuju satu-satunya tempat di dunia yang menawarinya perlindungan. Ia sedang menuju 0 kilometer dari sisa hidupnya. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 hari terakhir, ia merasa secercah harapan, sekecil apapun itu. Perjalanan menuju Cipta Asri terasa seperti melintasi sebuah portal ke dimensi lain. Semakin jauh Elara meninggalkan gemerlap lampu dan beton Jakarta, semakin pepohonan merapat di sisi jalan, dan udara yang masuk melalui jendela mobilnya membawa serta aroma tanah basah dan dedaunan. Cipta Asri menyambutnya bukan dengan gerbang megah, melainkan dengan hamparan sawah yang baru ditanami dan barisan rumah-rumah sederhana beratap genting. Tenang, damai, dan nyata. Rumah Bibi Ratih terletak di ujung sebuah jalan kecil, sebuah bangunan kayu sederhana yang hampir seluruhnya tertutup oleh tanaman rambat dan pot-pot gantung berisi bunga aneka warna. Di sampingnya, terhampar sebuah kebun bibit yang luas di bawah naungan jaring-jaring peneduh. Saat Elara mematikan mesin mobilnya, ia melihat sosok bibinya sudah berdiri di teras depan, seolah sudah merasakan kedatangannya. Bibi Ratih tidak berlari atau menangis. Ia hanya berdiri di sana, sosoknya yang ramping dibalut daster batik pudar, rambutnya yang mulai memutih diikat seadanya. Saat Elara melangkah keluar dari mobil dengan kaki yang terasa berat seperti timah, bibinya menuruni tangga kayu dan merentangkan tangannya. Pelukan itu adalah hal pertama yang terasa nyata dan aman dalam 3 hari terakhir. Pelukan itu tidak menuntut penjelasan, hanya menawarkan perlindungan. Hangat, kuat, dan berbau melati. Sudah sampai, nak, bisik Bibi Ratih lembut di telinganya. Masuk, mandi air hangat dulu. Bibi sudah siapkan teh jahe. Perhatian pada kebutuhan dasarnya, kehangatan, kebersihan, minuman yang menenangkan, adalah balsam yang paling mujarab. Elara hanya bisa mengangguk, terlalu lelah untuk berbicara. Di dalam rumah yang sederhana namun bersih itu, ia merasa cangkang keras yang selama ini melindunginya mulai retak. 3 hari pertama di Cipta Asri berlalu dalam kabut. Elara menghabiskannya dengan tidur. Ia tidur seolah belum pernah tidur seumur hidupnya, sebuah pelarian dari mimpi buruk yang menjadi kenyataannya. Bibi Ratih membiarkannya.
Ia akan masuk diam-diam ke kamar tamu yang nyaman itu, meletakkan nampan berisi sup hangat atau bubur sumsum, lalu pergi tanpa suara. Keheningan rumah itu, yang hanya diinterupsi oleh suara jangkrik di malam hari dan kicau burung di pagi hari, menjadi rahim yang memulihkan jiwanya yang compang-camping. Pada hari keempat, Elara bangun dengan perasaan yang berbeda. Kelelahan yang membelenggunya sedikit terangkat, menyisakan kekosongan yang ngilu. Ia keluar dari kamar dan menemukan bibinya sedang duduk di teras belakang yang menghadap ke kebun, memisahkan bibit-bibit cabai ke dalam pot-pot kecil. Elara membuat teh untuk mereka berdua dan duduk di kursi rotan di seberang bibinya. Untuk beberapa saat, mereka hanya diam, menikmati kehangatan matahari pagi. Keheningan yang nyaman itu akhirnya memberi Elara ruang untuk berbicara. Dia berbohong, Bi, ucap Elara. Suaranya serak karena lama tak digunakan. Selama ini, semuanya bohong. Bibi Ratih berhenti bekerja, menatap keponakannya dengan mata yang penuh ulas asih. Ia tidak berkata, sudah Bibi duga, atau melontarkan pertanyaan yang menghakimi. Ia hanya mendengarkan. Dan cerita itu pun mengalir. Awalnya terbata-bata, lalu menjadi semakin lancar seperti air bah yang menjebol bendungan. Tentang tes DNA Maya, tentang konfrontasi, pengakuan Adrian, dan pengkhianatan Rina yang menusuk paling dalam. Elara menceritakannya dengan nada datar, seolah ia sedang menceritakan kisah orang lain. Namun, ketika ia sampai pada bagian di mana ia menyadari bahwa Leo juga bukan darah dagingnya, suaranya pecah, dan air mata yang ia kira sudah kering kembali membasahi pipinya. Bibi Ratih bangkit dari duduknya, mendekat, dan mengusap punggung Elara dengan lembut. Menangislah, nak. Keluarkan semuanya, bisiknya. Tapi dengarkan Bibi baik-baik. Ini semua bukan salahmu. Sama sekali bukan. Kamu adalah korban dari keegoisan dan kebohongan yang paling keji. Cintamu pada anak-anak itu nyata, usahamu sebagai ibu itu nyata. Jangan biarkan kebohongan mereka merampas kebenaran itu darimu. Kata-kata itu, diucapkan dengan ketulusan yang tak tergoyahkan, adalah sauh bagi jiwa Elara yang terombang-ambing. Untuk pertama kalinya, ia merasa divalidasi, bukan dihakimi. Agar Elara tidak terus-menerus tenggelam dalam kesedihannya, keesokan harinya Bibi Ratih memberinya sebuah tugas sederhana. Elara, tolong Bibi campur tanah ini dengan sekam dan pupuk kandang, ya. Pinggang Bibi rasanya mau copot kalau harus membungkuk terlalu lama. Awalnya Elara ragu. Tangannya yang terbiasa memegang peralatan dapur modern kini harus menyentuh tanah yang kotor. Tapi ia menurut. Ia mulai mencampur media tanam itu dengan tangannya. Sensasi butiran tanah yang dingin dan sedikit basah, aroma organik yang khas, terasa begitu membumi. Ia bekerja dalam diam, hanya fokus pada tugas di hadapannya. Secara bertahap, ia mulai membantu pekerjaan lain. Menyemai benih sawi di nampan, menyirami barisan bibit mangga, memindahkan tanaman aglonema ke pot yang lebih besar. Pekerjaan fisik itu menjadi terapi. Setiap hari, otot-ototnya yang lama tak terpakai terasa pegal, namun pikirannya menjadi lebih jernih. Ada kepuasan tersendiri saat melihat benih yang ia tanam mulai berkecambah, atau saat ia berhasil menyelamatkan tanaman yang hampir layu. Ia sedang merawat kehidupan, dan tanpa sadar, ia juga sedang merawat dirinya sendiri. Suatu sore, saat sedang menata beberapa pot kaktus, Bibi Ratih memperhatikannya. Kamu punya tangan hijau, nak, ujarnya sambil tersenyum. Lihat, cara kamu menatanya begitu serasi. Tanaman itu seolah berbicara padamu. Lara menatap hasil kerjanya. Beberapa jenis sukulen dan kaktus ia rangkai dalam sebuah pot terakota yang lebar, menciptakan sebuah miniatur taman gurun yang cantik. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Dulu sekali, sebelum menikah, ia adalah mahasiswi jurusan botani yang penuh semangat. Ia pernah bermimpi memiliki sebuah toko bunga atau menjadi arsitek lanskap. Impian yang terkubur begitu dalam di bawah perannya sebagai istri dan ibu, hingga ia sendiri nyaris lupa pernah memilikinya. Pujian kecil dari bibinya itu seperti menggali kembali fosil mimpinya yang hilang. Sebuah percikan kecil dari jati dirinya yang asli, terpisah dari Adrian dan anak-anak.
Namun, dunia luar tidak bisa diabaikan selamanya. Adrian mulai menelepon. Awalnya Lara mengabaikannya, namun dering telepon yang terus-menerus itu adalah teror sunyi yang mengganggunya. Akhirnya, ia menjawab. Suara Adrian di seberang sana adalah campuran dari penyesalan, permohonan, dan manipulasi. Ra, kumohon pulanglah. Aku hancur tanpamu. Anak-anak terus menanyakanmu. Maya tidak mau makan. Apa kamu tidak kasihan pada mereka? Jangan lakukan ini, Ra. Jangan paksa aku melakukan hal yang akan kita sesali berdua. Mendengar itu, Bibi Ratih yang bijaksana langsung bertindak. Sore itu juga, ia membawa Lara ke kantor pengacara kecil di pusat kota. Cinta tidak bisa melindungimu dari hukum, tapi hukum bisa melindungimu dari cinta yang salah, katanya tegas. Pengacaranya, Ibu Miranti, adalah seorang wanita berusia 50-an dengan tatapan tajam dan sikap yang efisien. Ia mendengarkan kisah Lara tanpa interupsi, hanya sesekali membuat catatan. Berbeda dengan bibinya, Ibu Miranti tidak menawarkan simpati, melainkan strategi. Posisi ibu secara hukum unik dan kuat, jelasnya. Pernikahan ini bisa dibatalkan atas dasar penipuan fundamental. Mengenai aset, akan sedikit rumit karena mayoritas atas nama suami ibu. Pertanyaannya sekarang bukan apa yang bisa ibu dapatkan, tapi apa yang paling ibu inginkan. Ia menatap Lara lurus-lurus. Ketenangan, atau balas dendam? Keduanya jarang datang dalam satu paket. Pertanyaan itu menampar Lara. Selama ini, pikirannya dipenuhi oleh rasa sakit dan kehilangan. Ia belum memikirkan apa yang ia inginkan. Uang Adrian? Rumah itu? Semuanya terasa tercemar oleh kebohongan. Mengingat kembali kepuasan yang ia rasakan saat tangannya berlumuran tanah pagi tadi, jawabannya datang dengan jelas. Saya ingin ketenangan, jawab Lara, suaranya terdengar lebih kuat dari yang ia duga. Saya ingin bebas. Meninggalkan kantor pengacara sore itu, Lara merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Keputusan telah dibuat. Arah telah ditentukan. Malam itu, ia tidak langsung masuk ke rumah. Ia berjalan sendirian di antara lorong-lorong kebun bibit bibinya. Udara senja terasa sejuk, dan aroma bunga sedap malam mulai menguar. Ia berhenti, menatap barisan-barisan tanaman yang tumbuh subur di bawah perawatannya dan tangan bibinya. Puing-puing kehidupannya yang lama masih berserakan di hatinya, namun di sini, di antara kehidupan yang bertumbuh, ia merasa tidak lagi berdiri di atas reruntuhan. Ia berdiri di atas tanah kosong, sebidang lahan subur miliknya sendiri, siap untuk ditanami benih-benih baru. Bulan-bulan pertama di Cipta Asri berlalu dalam ritme yang lambat dan menyembuhkan. Kehidupan Lara kini diatur oleh matahari dan musim, bukan oleh jadwal sekolah atau rapat dewan direksi suaminya. Pagi dimulai dengan embun yang masih menempel di ujung-ujung daun. Saat ia dan Bibi Ratih sudah berada di kebun bibit, tangan mereka menancapkan stek atau menyiram barisan polybag. Siang hari dihabiskan untuk melayani pelanggan yang datang ke toko tanaman mereka yang sederhana, dan sore hari adalah waktu untuk beristirahat di teras dengan secangkir teh tubruk yang manis. Secara fisik, Lara berubah. Kulitnya yang dulu porselen kini sedikit lebih gelap karena terpapar matahari. Telapak tangannya yang lembut kini sedikit kasar, dengan sisa-sisa tanah yang sulit hilang dari balik kukunya. Ia lebih kurus, tetapi otot-otot lengannya lebih kencang. Secara mental, ia merasakan ketenangan yang rapuh. Luka di hatinya belum sembuh, ia tahu itu. Luka sebesar itu mungkin tidak akan pernah sembuh total. Namun, lukanya mulai menutup. Ia bisa melewati satu hari penuh tanpa menangis. Ia bahkan bisa tertawa, tawa yang tulus, saat bibinya menceritakan lelucon lama. Kedamaian ini adalah sesuatu yang ia bangun dengan susah payah, hari demi hari. Namun, masa lalu adalah hantu yang gigih. Ia tidak akan tinggal diam terkubur begitu saja. Adrian, setelah beberapa minggu pertama yang penuh dengan permohonan lewat telepon tidak membuahkan hasil, mengubah taktiknya. Suatu pagi, Lara mencoba menggunakan kartu kreditnya untuk membeli pupuk di toko pertanian dan kartu itu ditolak.
Saat ia memeriksa rekening banknya melalui ponsel, saldo di rekening bersama menunjukkan angka 0. Adrian telah menarik semua dana dan, seperti yang diperingatkan Ibu Miranti, memblokir semua akses finansialnya. Itu adalah sebuah langkah kejam yang dirancang untuk melumpuhkannya, untuk membuatnya putus asa dan tidak punya pilihan selain merangkak kembali padanya. Namun, Adrian salah perhitungan. Tinggal bersama Bibi Ratih telah mengajari Elara tentang perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Ia tidak lagi membutuhkan tas desainer atau makan malam di restoran mewah. Yang ia butuhkan hanyalah atap di atas kepalanya, makanan sederhana di atas meja, dan pekerjaan yang memberinya tujuan. Semua itu sudah ia miliki di Cipta Asri. Serangan finansial itu, alih-alih membuatnya takut, justru memicu api kemarahan yang dingin di dalam dirinya. Itu memperkuat tekadnya untuk berdiri di atas kakinya sendiri, untuk memastikan ia tidak akan pernah lagi berada dalam posisi rentan seperti itu. Ketika taktik finansial gagal, Adrian beralih ke senjata yang paling ampuh dan paling kejam, anak-anak. Ponsel Elara mulai berdenting dengan notifikasi pesan. Foto-foto dan video pendek mulai berdatangan. Sebuah foto Maya yang duduk di ayunan taman dengan wajah murung, dengan keterangan, "Dia tidak mau bermain sejak kamu pergi." Sebuah video Leo yang sedang mengerjakan tugas sekolah, lalu mendongak ke arah kamera dan bertanya, "Ini untuk Bunda, kan, Ayah?" Dengan suara yang membuat jantung Elara serasa diremas. Setiap pesan adalah rudal emosional yang ditembakkan dengan presisi untuk menghancurkan pertahanannya. Adrian tahu persis di mana titik terlemah Elara. Pada malam hari, di kesunyian kamarnya, Elara akan menatap layar ponselnya. Ia akan memperbesar foto wajah Maya, menelusuri setiap detailnya yang familiar. Ia akan memutar ulang suara Leo berulang kali, suaranya yang polos menusuk langsung ke jiwanya. Kerinduan itu datang seperti gelombang pasang, sebuah rasa sakit fisik yang membuat dadanya sesak. Ia merindukan aroma rambut mereka setelah keramas, kehangatan tubuh kecil mereka saat memeluknya, cara mereka mengucapkan namanya. Apakah ia egois? Apakah ia telah menelantarkan dua anak tak berdosa yang menganggapnya sebagai ibu mereka? Bibi Ratih menemukannya sedang menangis terseduh-seduh sambil memeluk ponselnya suatu malam. Bibinya tidak banyak bicara, hanya duduk di sampingnya dan mengusap punggungnya. "Cintamu itu nyata, Ra," kata bibinya pelan. "Rindumu juga nyata. Tapi cinta seharusnya menjadi sumber kekuatan, bukan rantai yang mengikatmu pada sumber penderitaanmu. Anak-anak itu tidak akan bahagia melihat, Bunda, mereka hancur dan hidup dalam kepura-puraan." Kebenaran dalam kata-kata bibinya terasa pahit. Suatu hari, seorang teman lama dari Jakarta, Dian, meneleponnya. Setelah basa-basi singkat, Dian, dengan nada ragu-ragu, mulai bercerita. Ia baru saja bertemu dengan seorang kenalan yang rumahnya bertetangga dengan Adrian. Kabar yang ia dengar bukanlah tentang sebuah keluarga baru yang bahagia. Rina, yang kini tinggal di rumah itu, kewalahan. Ia tidak terbiasa dengan tuntutan tanpa henti dari dua anak kecil. Rumah yang dulu selalu rapi kini sering berantakan. Teriakan dan pertengkaran menjadi hal yang biasa terdengar. Adrian, yang terbiasa pulang ke rumah yang tenang dan teratur yang diciptakan Elara, menjadi semakin mudah marah dan frustrasi. Mendengar itu, Elara tidak merasakan kemenangan atau kepuasan. Yang ia rasakan hanyalah kesedihan yang mendalam. Sebuah kehampaan yang suram. Fantasi yang Adrian kejar dengan mengorbankan segalanya ternyata hanyalah ilusi yang menyakitkan bagi semua orang yang terlibat, terutama bagi anak-anak yang terperangkap di tengah-tengahnya. Puncaknya terjadi pada suatu Jumat malam. Sebuah nomor tak dikenal menelepon ponsel Elara. Ia ragu-ragu, mengira itu hanyalah telemarketer. Tapi ada sesuatu yang mendorongnya untuk menjawab. "Halo." Hening sejenak di seberang sana. Hanya terdengar suara napas yang terengah-engah. Lalu, sebuah suara kecil yang ia kenali dimanapun di dunia ini berbisik. "Bunda?" Jantung Elara serasa berhenti berdetak. "Leo? Sayang? Ini kamu?" "Iya, Bunda," bisik putranya. Terdengar suara gemerisik, seolah Leo sedang bersembunyi di suatu tempat.
Aku pakai telepon Tante Rina diam-diam. Suaranya bergetar, menahan tangis. Bunda, kapan Bunda pulang? Aku kangen Bunda. Maya juga nangis terus cari Bunda. Elara memejamkan matanya erat-erat, satu tangannya mencengkeram dadanya yang terasa sakit. Bunda juga kangen sekali sama Leo dan Maya. Kangen sekali. Sayang. Tante Rina, dia tidak seperti Bunda. Lanjut Leo, kata-katanya keluar dengan cepat. Dia sering marah kalau kamarku berantakan. Dan dia tidak bisa membuat nasi goreng sosis seperti yang Bunda buat. Detail kecil yang terakhir itu menghancurkan pertahanan Elara. Nasi goreng sosis. Permintaan sarapan favorit Leo. Air mata mengalir tanpa suara di pipinya. Ia ingin berteriak, ingin berjanji akan segera pulang dan memasakkan nasi goreng untuknya setiap hari. Tapi ia tahu ia tidak bisa. Dengarkan Bunda, sayang, katanya, berusaha menjaga suaranya agar tidak bergetar. Bunda sayang sekali sama Leo. Selalu. Tapi Bunda. Sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, ia mendengar suara wanita yang tajam di latar belakang. Leo, sedang apa kamu di situ? Diikuti suara gaduh dan panggilan pun terputus. Elara menatap ponselnya yang kini sunyi. Panggilan itu telah merobek luka di hatinya hingga kembali menganga lebar. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Godaan untuk masuk ke mobil dan melesat kembali ke Jakarta begitu besar hingga ia merasa mual. Ia ingin sekali menyerah, kembali ke neraka itu, asalkan ia bisa memeluk putranya dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Namun, saat fajar menyingsing, membawa serta cahaya pucat pertama ke kamarnya, sesuatu yang lain juga terbit di dalam dirinya. Sebuah kejernihan yang menyakitkan. Jika ia kembali sekarang, ia kembali sebagai pecundang. Ia akan kembali ke dalam kebohongan, hidup di bawah atap yang sama dengan pria yang telah mengkhianatinya secara fundamental. Ia akan menjadi versi dirinya yang rusak, penuh kepahitan, dan tidak bahagia. Itukah, Bunda, yang ingin ia perlihatkan pada Leo dan Maya? Seorang wanita yang hancur yang mengajarkan mereka bahwa tidak apa-apa bagi seorang wanita untuk menerima pengkhianatan demi keutuhan keluarga? Tidak. Mereka berhak mendapatkan yang lebih baik. Dan ia juga. Dengan kesadaran itu, datanglah sebuah keputusan yang paling sulit namun paling perlu. Ia harus memotong tali itu, setidaknya untuk saat ini, agar ia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Hanya dengan menjadi utuh ia bisa, suatu hari nanti, menghadapi mereka lagi dengan kekuatan dan kejujuran. Dengan tangan yang berat, Elara membuka daftar kontaknya. Ia menemukan nama, Adrian, dan menekan tombol, blokir, tanpa ragu. Lalu, ia memblokir nomor tidak dikenal yang digunakan Leo untuk meneleponnya. Setiap sentuhan di layar terasa seperti sayatan kecil di hatinya. Ini bukan penolakan terhadap anak-anak yang ia cintai. Ini adalah tindakan penyelamatan diri yang radikal. Ia meletakkan ponselnya, dan menatap keluar jendela ke arah kebun bibit yang mulai disinari matahari. Gema dari masa lalu masih terdengar jelas di telinganya, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki kekuatan untuk memilih agar tidak menjawabnya. Keputusan untuk memblokir kontak dari kehidupan lamanya tidak serta-merta membawa kelegaan. Justru sebaliknya, beberapa hari pertama setelahnya dipenuhi oleh kesedihan yang hening dan pekat. Rasa bersalah menggerogotinya. Setiap kali ia melihat seorang anak kecil di jalan, hatinya terasa perih, membayangkan Leo dan Maya. Untuk mengusir hantu-hantu itu, Elara menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan. Ia bekerja dengan energi yang nyaris panik, dari fajar hingga senja. Ia mencangkul, mengangkat karung-karung tanah, dan memangkas dahan-dahan dengan kekuatan yang didorong oleh keputusasaan, berharap bisa membuat tubuhnya begitu lelah hingga otaknya tidak punya tenaga lagi untuk berpikir dan merasa. Bibi Ratih mengamatinya dari kejauhan dengan tatapan cemas namun sabar. Ia tidak mencoba menghentikan Elara, hanya memastikan ada segelas es teh manis menunggunya saat istirahat dan sepiring nasi hangat dengan lauk sederhana saat jam makan malam tiba. Ia mengerti bahwa keponakannya itu sedang berperang dengan dirinya sendiri, dan kebun ini telah menjadi medan perangnya. Namun, seiring berjalannya waktu,
Energi panik itu mulai bertransformasi. Pekerjaan yang tadinya adalah pelarian, perlahan berubah menjadi sebuah ekspresi. Elara tidak lagi sekadar melakukan tugas. Ia mulai memperhatikan detail. Ia melihat bagaimana kombinasi warna antara bunga lantana dan daun keladi hias bisa menciptakan kontras yang menawan. Ia mulai bereksperimen, menggabungkan bunga-bunga liar yang tumbuh di pinggir kebun dengan mawar dan lili yang lebih komersial. Ingatan dari kuliah botani yang terkubur puluhan tahun lalu mulai muncul ke permukaan. Suatu sore, karena bosan, ia mengambil beberapa bunga dan dedaunan sisa pangkasan dan merangkainya dalam sebuah vas tua. Hasilnya di luar dugaan. Rangkaiannya tidak kaku seperti rangkaian bunga di toko-toko kota. Gayanya lebih natural, sedikit liar, seakan sepotong taman yang dipindahkan ke dalam vas. Ada harmoni dalam ketidakaturan yang ia ciptakan. Bibi Ratih, yang kebetulan melihatnya, berhenti sejenak dan berdecak kagum. Bagus sekali ini, Ra, puji bibinya tulus. Seperti lukisan. Atas usul bibinya, Elara membuat beberapa rangkaian lagi dan meletakkannya di sebuah meja kecil di bagian depan toko. Tak disangka, dalam 2 hari, 3 rangkaian bunga itu laku terjual oleh wisatawan dari Jakarta yang kebetulan mampir. Momen saat ia menerima lembaran uang pertama hasil karyanya sendiri terasa begitu nyata. Itu bukan sekadar uang, itu adalah validasi. Sebuah bukti bahwa ia bisa menciptakan sesuatu yang bernilai dari tangannya sendiri. Percikan kecil itu menyalakan sebuah ide di benak Elara. Ia mulai mengamati cipta asri dengan mata yang baru. Kota kecil ini sedang menggeliat. Kafe-kafe baru dengan desain interior yang menarik mulai bermunculan. Penginapan-penginapan butik mulai ramai dikunjungi pada akhir pekan. Ada pasar untuk produk-produk yang indah dan otentik, tetapi belum ada toko bunga yang modern dan berkonsep. Malam itu, dengan sedikit gugup, ia menyampaikan idenya pada Bibi Ratih. "Bi, bagaimana kalau kita tidak hanya menjual bibit tanaman? Bagaimana kalau kita juga menjual produk jadinya? Rangkaian bunga segar, terarium kaktus, atau mungkin bingkisan tanaman hias untuk hadiah?" Bibi Ratih, yang telah menjalankan usahanya dengan cara yang sama selama 30 tahun, awalnya tampak ragu. "Memangnya ada yang mau beli? Di pasar juga banyak yang jual bunga," katanya. "Ada, Bi," desak Elara penuh semangat. "Pasar kita beda. Kita tidak jual bunga potong per tangkai, tapi kita jual keindahan. Kita jual desain. Untuk kafe, untuk penginapan, untuk orang-orang yang mau memberikan hadiah yang lebih personal." Melihat binar di mata keponakannya, sebuah cahaya yang sudah lama sekali padam, membuat hati Bibi Ratih luluh. Ia mengangguk pelan. "Baiklah, coba saja. Bagian teras depan itu, anggap saja sekarang jadi wilayahmu. Atur sesukamu." Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Elara. Dengan modal seadanya, ia merombak teras depan toko. Ia mengecat ulang rak-rak kayu, menambahkan beberapa pot gantung, dan membuat sebuah papan tulis kecil dengan tulisan tangan yang artistik. Teras yang tadinya hanya tempat menumpuk polybag kini berubah menjadi sebuah sudut yang cantik dan fotogenik. Perubahannya segera menarik perhatian. Sekitar 1 kilometer dari sana, sebuah kafe baru yang sedang populer di kalangan anak muda, Kopi Senja, baru saja dibuka. Pemiliknya, seorang pria muda bernama Bima, kebetulan lewat dan tertarik dengan penataan baru di toko Bibi Ratih. Ia masuk dan terpukau oleh rangkaian bunga Elara. "Ini bagus sekali, Mbak. Saya sudah lama mencari pemasok bunga segar untuk meja-meja di kafe saya," kata Bima dengan antusias. "Mbak mau bekerja sama dengan saya? Kontrak mingguan." Jantung Elara berdebar kencang. Klien profesional pertamanya. Kontrak pertamanya. "Tentu, Mas." Dengan senang hati, jawabnya, berusaha terdengar profesional dan tidak terlalu bersemangat. Momen ketika Bima melakukan pembayaran pertama di akhir minggu adalah sebuah tonggak sejarah dalam kehidupan baru Elara. Jumlahnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan uang belanja bulanan yang biasa Adrian berikan. Tapi lembaran-lembaran uang di tangannya terasa ribuan kali lebih berharga. Ini bukan pemberian. Ini adalah upah atas keahliannya,
atas kerja kerasnya. Ini adalah mata uang kemerdekaannya. Kerja sama dengan kopi senja menjadi iklan gratis yang paling efektif. Pengunjung kafe yang menyukai bunga-bunga di meja mereka akan bertanya dari mana asalnya, dan nama toko bibit tua itu mulai terangkat kembali. Orang-orang mulai datang bukan hanya untuk mencari bibit pohon buah, tetapi secara khusus mencari rangkaian bunga seperti yang di kopi senja. Didorong oleh kesuksesan kecil ini, Lara membuat sebuah akun Instagram sederhana. Ia menamainya Taman Lara. Sebuah nama yang terasa pas, kombinasi antara warisan bibinya dan identitas barunya. Ia mulai memotret karya-karyanya dengan latar belakang kebun yang asri dan mengunggahnya. Perlahan tapi pasti, pengikutnya bertambah. Sebagian besar adalah warga lokal dan pemilik usaha kecil lainnya di Cipta Asri. Ia bukan lagi Lara, korban yang melarikan diri. Di dunia maya yang kecil itu, ia adalah Lara dari Taman Lara. Penghasilannya dari rangkaian bunga terus bertambah. Kini ia bisa berkontribusi untuk biaya makan dan listrik di rumah bibinya, sebuah hal yang ia lakukan dengan penuh harga diri. Setelah menabung dengan disiplin selama hampir 5 bulan, ia berhasil mengumpulkan cukup uang untuk menyewa sebuah paviliun kecil. Sebuah bangunan mungil di halaman belakang rumah seorang guru pensiunan, tak jauh dari rumah bibinya. Paviliun itu hanya terdiri dari 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi kecil. Catnya sudah kusam dan beberapa tegelnya retak. Tapi bagi Lara, tempat itu adalah istana. Ia mengecat sendiri dindingnya dengan warna putih gading yang cerah. Ia membeli sebuah kasur bekas yang masih layak pakai dan sebuah lemari kayu sederhana dari pasar loak. Ia menjahit sendiri gorden jendelanya dari kain katun bermotif bunga. Malam pertamanya di paviliun itu terasa magis. Ia baru saja menyelesaikan sebuah pesanan besar, rangkaian bunga untuk sebuah acara lamaran, pesanan acara pertamanya. Aroma semerbak dari bunga lili dan eukaliptus memenuhi ruangan mungilnya. Ia duduk di pinggir tempat tidurnya, menatap sekeliling. Dinding yang ia cat sendiri, gorden yang ia jahit sendiri. Dan di atas meja, sebuah mahakarya bunga yang ia rangkai dengan tangannya sendiri. Gema dari masa lalunya belum sepenuhnya lenyap. Terkadang di tengah malam, kerinduan pada anak-anak masih datang menyergap. Tapi kini, suara gema itu tidak lagi memekakkan. Suaranya mulai meredup, seringkali tersamar oleh desau angin di antara pepohonan, dan tergantikan oleh sebuah melodi baru yang penuh harapan. Suara masa depannya yang sedang ia bangun, kelopak demi kelopak. 6 bulan berikutnya berlalu secepat kilat, ditandai oleh kesibukan yang membahagiakan. Taman Lara bukan lagi sekadar pajangan di teras depan toko bibit Bibi Ratih. Ia telah menjelma menjadi sebuah jenama lokal yang dikenal. Reputasi Lara sebagai perangkai bunga dengan sentuhan artistik yang unik menyebar dari mulut ke mulut, melampaui batas-batas kota kecil Cipta Asri. Pesanan untuk acara lamaran, ulang tahun, dan peresmian kantor kecil mulai berdatangan secara rutin. Kesibukan itu memaksanya untuk mengambil langkah baru. Ia tidak lagi bisa mengerjakan semuanya sendirian. Bibi Ratih, yang gembira melihat kesuksesan keponakannya namun tetap lebih mencintai kebun bibitnya, menyarankan agar Lara mencari bantuan. Maka, datanglah Sari, seorang gadis lulusan SMK berusia 19 tahun yang cekatan dan punya minat pada tanaman. Mempekerjakan karyawan pertama adalah sebuah momen surreal bagi Lara. Tiba-tiba ia menjadi seorang ibu, dalam konteks yang berbeda, seorang pemimpin, seorang mentor. Ia kini bertanggung jawab bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk masa depan seorang gadis muda. Tanggung jawab itu terasa berat sekaligus membanggakan. Dunia digital juga mulai ia rambah. Bima, pemilik kopi senja yang kini telah menjadi teman baiknya, dengan sabar membantunya membuat sebuah situs web sederhana. Situs itu menampilkan portofolio karya-karyanya yang paling indah, lengkap dengan daftar harga dan formulir pemesanan. Kehadiran situs web itu melegitimasi usahanya, memberinya citra profesional yang membuatnya semakin dipercaya oleh klien-klien yang lebih besar. Hubungannya dengan Bima sendiri tumbuh secara organik, sealami tanaman yang ia rawat. Dimulai dari interaksi profesional antara pemasok dan klien,
lalu berkembang menjadi obrolan santai sambil minum kopi setelah Lara mengantar pasokan bunga mingguan. Bima adalah antitesis dari Adrian. Jika Adrian adalah gedung pencakar langit yang megah namun dingin, Bima adalah pohon rindang yang akarnya menancap kuat di tanah. Ia pendengar yang baik, tulus, dan memiliki rasa hormat yang mendalam pada semangat wirausaha Lara. Mereka sering bertukar pikiran tentang tantangan menjalankan bisnis di kota kecil. Bima akan mengeluh tentang sulitnya mencari biji kopi berkualitas. Dan Lara akan bercerita tentang kelangkaan bunga Babies Bread di musim hujan. Dalam obrolan-obrolan sederhana itu, Lara merasa dilihat dan didengar sebagai seorang individu, sebagai seorang pebisnis, bukan hanya sebagai pelengkap seseorang. Bima membuatnya tertawa, tawa lepas yang berasal dari perut, sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak ia rasakan. Suatu sore, setelah mengirim pesanan ke sebuah villa di puncak, mobil pikap tua milik bibinya mogok di tengah jalan yang sepi. Sinyal ponselnya lemah, dan kepanikan mulai menjalari dirinya. Satu-satunya nomor yang berhasil ia hubungi setelah beberapa kali mencoba adalah nomor Bima. Tanpa banyak bertanya, Bima hanya berkata, "Kirim lokasimu. Jangan kemana-mana, aku ke sana." 1 jam kemudian, mobil Jeep Bima muncul di tikungan jalan. Ia datang membawa 2 botol air mineral dan sebungkus roti. Setelah gagal memperbaiki mesin mobil tua itu, Bima dengan sabar membantunya menelepon bengkel langganannya dan memastikan mobil itu akan diderek dengan aman. Lalu, ia mengantar Lara pulang. Dalam perjalanan pulang yang ditemani alunan musik indie dari radio mobil Bima, suasana terasa lebih personal. "Kamu kelihatannya sudah betah sekali di sini," kata Bima, membuka percakapan. Lara tersenyum sambil menatap pemandangan sawah di luar jendela. "Aku tidak pernah merasa lebih hidup dari sekarang." "Pasti sebuah perubahan besar dari Jakarta," pancing Bima lembut. Lara terdiam sejenak, lalu memutuskan untuk berbagi sekelumit kisahnya. "Aku melewati perceraian yang sangat buruk," katanya pelan, memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Aku butuh awal yang baru, di tempat di mana tidak ada seorang pun yang mengenalku." Bima tidak mendesaknya dengan pertanyaan lebih lanjut. Ia hanya mengangguk mengerti. "Yah," katanya setelah hening sejenak. "Kehilangan bagi Jakarta adalah keuntungan besar bagi Cipta Asri. Kami beruntung memilikimu di sini." Penerimaan yang sederhana dan tanpa penghakiman itu terasa seperti embun pagi yang menyejukkan hatinya yang kering. Untuk pertama kalinya, ia merasa bisa memiliki masa lalu tanpa harus dihantui olehnya. Kontras dengan kehidupannya yang sedang bertumbuh, sebuah jendela tak sengaja terbuka ke dunianya yang lama. Suatu malam, saat sedang mencari inspirasi rangkaian bunga di Instagram, algoritma aplikasi itu menyarankan sebuah akun. Salah satu teman sosialitanya dari Jakarta. Karena penasaran, Lara membukanya. Temannya itu baru saja mengunggah serangkaian foto dari sebuah acara amal yang mewah. Saat menggeser foto-foto itu, jantung Lara tiba-tiba berdebar kencang. Di latar belakang salah satu foto, berdiri Adrian dan Rina. Lara memperbesar gambar itu. Adrian tampak lebih kurus, dengan garis-garis kelelahan yang samar di sekitar matanya. Ia tersenyum ke arah kamera, tapi senyum itu tidak mencapai matanya. Di sampingnya, Rina menggandeng lengannya erat, mengenakan gaun malam yang berkilauan. Riasannya sempurna, tetapi ada ekspresi tegang di wajahnya. Mereka tampak seperti 2 aktor di atas panggung, memainkan peran sebagai pasangan bahagia, namun gagal meyakinkan penonton. Lara menatap foto itu lama. Anehnya, tidak ada rasa cemburu atau amarah. Yang ada hanyalah rasa kasihan yang aneh, yang kemudian dengan cepat memudar menjadi sebuah perasaan netral, sebuah keterlepasan. Mereka tampak seperti orang asing dari sebuah film yang pernah ia tonton dulu sekali. Ia menutup aplikasi itu, bayangan wajah Adrian dan Rina langsung terlupakan, tergantikan oleh pikirannya yang kembali fokus pada sketsa rangkaian bunga untuk klien berikutnya. Hantu-hantu itu telah kehilangan taringnya. Puncak dari kerja kerasnya datang seminggu kemudian. Sebuah surel masuk ke kotak masuk, Taman Lara. Surel itu dari manajer sebuah hotel butik baru yang akan segera dibuka di kawasan puncak, tak jauh dari Cipta Asri.
Mereka terpukau dengan portofolio di situs webnya dan ingin menawarinya kontrak eksklusif sebagai dekorator bunga untuk acara peluncuran akbar mereka, dan juga untuk pasokan bunga rutin di lobi dan restoran hotel. Lara membaca surel itu 3 kali untuk memastikan ia tidak salah. Ini adalah lompatan besar. Sebuah pengakuan atas kerja kerasnya yang melampaui semua impiannya. Ia begitu gembira hingga ia berlari keluar dari pavilionnya menuju kedai kopi senja untuk memberitahu Bima. Melihat mata Lara yang berbinar-binar penuh semangat, Bima tersenyum lebar. Ini harus dirayakan, katanya. Perayaan mereka bukanlah makan malam mewah. Bima mengajaknya ke sebuah warung sate langganannya di alun-alun kota. Mereka duduk di bangku plastik, di bawah pendar lampu jalan, menyantap sate ayam dengan lontong sambil tertawa dan bercerita tentang hari mereka. Malam itu terasa sempurna dalam kesederhanaannya. Saat Bima mengantarnya pulang ke paviliun mungilnya, mereka berdiri sejenak dalam keheningan yang nyaman di depan pintu. Melihat apa yang berhasil kamu bangun dari nol dalam waktu sesingkat ini, itu luar biasa, Lara, kata Bima tulus, matanya menatap Lara dengan kekaguman yang tak tersembunyi. Tidak ada ciuman atau drama. Hanya ada tatapan mata yang dalam, sebuah pemahaman tanpa kata bahwa sesuatu yang baru dan indah sedang bersemi di antara mereka. Sebuah benih harapan baru, bukan hanya untuk bisnis Lara, tapi juga untuk hatinya. Malam itu, Lara tidak bisa tidur, tapi bukan karena gelisah. Ia terlalu bersemangat. Ia duduk di meja kecilnya, membuat sketsa ide-ide megah untuk dekorasi hotel. Pavilionnya yang mungil, yang dulu adalah benteng pertahanannya dari dunia, kini terasa seperti pusat komando dari sebuah kerajaan kecil yang sedang ia bangun. Benih-benih yang ia tanam dengan air mata dan keringat kini telah tumbuh kuat, dan ia siap untuk melihatnya mekar sepenuhnya. Waktu terus berjalan, menenun hari-hari Lara dengan benang kesibukan dan harapan. Proyek dekorasi untuk peluncuran hotel butik menyita hampir seluruh energi dan perhatiannya. Paviliun mungilnya kini telah berubah menjadi studio kreatif yang ramai, penuh dengan papan-papan inspirasi, sketsa desain, dan puluhan jenis bunga eksotis yang menunggu untuk dirangkai. Ia memimpin tim kecilnya, Sari dan beberapa tenaga lepas dari desa, dengan otoritas yang tenang dan percaya diri. Di tengah-tengah kesibukan itu, hubungannya dengan Bima semakin dalam, menjadi sebuah sandaran emosional yang kokoh, dibangun di atas pondasi saling menghargai dan tawa yang tulus. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lara merasa utuh. Ia merasa aman di dalam dunia baru yang ia ciptakan sendiri. Namun, rasa aman adalah sebuah kemewahan yang rapuh. Badai itu datang pada suatu Selasa sore yang sibuk. Langit cerah, tak ada awan mendung yang memberi pertanda. Lara sedang berada di tengah-tengah kebun bibit, mengenakan kaos oblong dan celana kargo yang ternoda tanah, rambutnya diikat asal-asalan. Ia sedang memberi arahan kepada Sari tentang cara membungkus akar pohon Kamboja Bali pesanan seorang pelanggan. Ia tertawa, tangannya teracung menunjuk sesuatu, tampak hidup dan berkuasa di kerajaannya sendiri. Saat itulah sebuah sedan hitam metalik yang mengilap berhenti tepat di depan gerbang. Mobil itu tampak begitu ganjil, begitu salah tempat di antara pikap-pikap butut dan sepeda motor para petani. Semua aktivitas di kebun sejenak terhenti. Pintu mobil terbuka, dan sesosok pria melangkah keluar. Lara membeku. Seluruh udara seakan tersedot dari paru-parunya. Adrian. Ia tampak seperti hantu dari dimensi lain. Pria yang sama, namun sekaligus berbeda. Setelan mahalnya terlihat sedikit kebesaran di tubuhnya yang tampak lebih kurus. Wajahnya yang dulu selalu angkuh dan percaya diri kini dihiasi lingkaran hitam di bawah mata dan tarikan garis kelelahan di sudut bibirnya. Ia berdiri canggung di depan gerbang, tampak kecil dan tersesat di tengah-tengah kesuburan dan kehidupan yang melingkupinya. Dinamika kekuatan di antara mereka seketika terasa terbalik. Bukan lagi ia sang direktur perkasa dan Lara sang istri yang patuh. Kini, Lara adalah sang ratu di istananya, dan Adrian adalah penyusup yang tak diundang. Bibi Ratih, yang melihatnya dari teras, segera turun dengan wajah mengeras, siap memasang badan untuk keponakannya. Namun, Lara mengangkat sebelah tangannya, sebuah gestur kecil yang memberi isyarat,
Biar aku yang hadapi. Dengan langkah-langkah yang sengaja ia buat mantap, Lara berjalan menghampiri Adrian. Ia berhenti beberapa meter darinya, tidak memberinya kesempatan untuk masuk lebih jauh ke dalam teritorinya. Mau apa kamu ke sini? Tanya Lara. Suaranya dingin, datar, tanpa getaran emosi sedikit pun. Adrian tampak terkejut dengan nada bicara Lara. Ia mungkin mengharapkan air mata, teriakan, atau setidaknya sedikit drama. Lara, aku harus bicara denganmu, katanya tergagap. Ia mulai berbicara, suaranya syarat dengan nada penyesalan yang terlatih. Ia menceritakan betapa hidupnya berantakan sejak Lara pergi. Bisnisnya mulai goyah karena ia tidak bisa fokus. Rina, katanya, bukanlah sosok yang ia harapkan. Rumah mereka kacau, pertengkaran menjadi menu sehari-hari. Rina tidak bisa menangani anak-anak, tidak bisa menjadi mitra yang mendukung. Aku membuat kesalahan terbesar dalam hidupku. Ra, ucapnya, matanya menatap Lara dengan tatapan memohon. Aku dibutakan oleh egoku. Semuanya hancur tanpamu. Aku salah. Lara mendengarkan pengakuan itu tanpa ekspresi. Dulu, kata-kata itu mungkin akan meluluhkannya. Kini, kata-kata itu terdengar kosong. Masalah yang Adrian hadapi adalah buah yang ia tanam sendiri. Penderitaannya adalah konsekuensi dari pilihannya. Itu bukan lagi urusanku. Mas, jawab Lara dengan tenang. Kehidupanmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Sekarang, kalau tidak ada lagi yang penting, aku harus kembali bekerja. Aku sangat sibuk. Ia berbalik, hendak meninggalkannya begitu saja. Tunggu, seru Adrian. Nada putus asa dalam suaranya membuatnya terdengar lebih keras. Ini bukan tentang aku. Ini tentang anak-anak. Lara berhenti, punggungnya masih menghadap Adrian. Ia tahu senjata ini yang akan Adrian gunakan. Leo punya masalah di sekolah. Gurunya bilang dia jadi sangat pendiam dan sering melamun. Lanjut Adrian, suaranya bergetar. Dan Maya, dia mulai mengompol lagi hampir setiap malam. Dokter bilang itu karena stres. Mereka membutuhkanmu, Lara. Mereka butuh ibu mereka. Lalu datanglah tusukan terakhir. Bagaimana bisa kamu setega ini? Tuduhnya, suaranya kini bercampur amarah frustrasi. Meninggalkan mereka begitu saja seolah mereka tidak berarti apa-apa. Apa kamu tidak punya hati, Ra? Tuduhan itu berhasil menembus lapisan ketenangan Lara. Bukan karena ia merasa bersalah, tapi karena amarah yang membara tiba-tiba menyala di dalam dadanya. Perlahan, ia membalikkan badannya. Matanya yang biasanya teduh kini menatap Adrian dengan kilat yang tajam dan berbahaya. Jangan, desisnya, suaranya rendah namun penuh penekanan. Pernah lagi mempertanyakan hatiku atau cintaku untuk mereka. Ia melangkah maju hingga hanya berjarak satu lengan dari Adrian, memaksanya untuk menatap lurus ke matanya. Aku mencintai Leo dan Maya lebih dari yang bisa kamu pahami seumur hidupmu. Aku rela mati untuk mereka. Justru karena cinta itulah aku pergi. Napas Lara sedikit terengah, luapan emosi yang tertahan akhirnya menemukan jalan keluar. Ibu seperti apa yang akan mereka dapatkan jika aku kembali? Hah? Seorang wanita yang patah hati, yang setiap hari harus berbagi ranjang dengan pria yang telah menghancurkan kepercayaannya? Seorang wanita yang harus tersenyum pada wanita lain yang telah bersekongkol dengannya untuk menipunya? Anak-anak akan tumbuh dalam atmosfer racun dan kepura-puraan. Itu bukan ibu yang mereka pantas dapatkan. Ia mengambil jeda, napasnya memburu. Lalu ia menunjuk ke sekelilingnya, ke kebun bibit yang ramai, ke paviliunnya di kejauhan. Kehidupan ini, katanya dengan suara yang kini lebih mantap. Ini milikku. Aku yang membangunnya dari air mata dan keringatku sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu datang ke sini dan merusaknya dengan kebohonganmu lagi. Pergilah. Adrian menatapnya, benar-benar kalah. Semua senjatanya telah tumpul. Pria arogan itu telah lenyap, digantikan oleh sosok yang putus asa. Kalau begitu, bisiknya, permintaan terakhir dari orang yang tenggelam. Temui mereka. Kumohon. Sekali saja.
Mereka rindu sekali padamu. Permintaan itu, yang kini terucap tanpa manipulasi, berhasil menembus baju zirah Lara. Di balik kemarahan dan kekuatannya yang baru, hatinya masih hati seorang ibu. Ia masih merindukan mereka hingga terasa sesak. Ia memejamkan matanya sejenak, berperang melawan dirinya sendiri. Akhirnya, ia membuka matanya. Baik, katanya. Keputusan itu terasa berat di lidahnya. Tapi dengan syaratku. Adrian menatapnya penuh harap. Bukan di rumahmu. Bukan di tempat yang mengingatkanku pada kebohonganmu, tegas Lara. Kita bertemu di tempat umum. Taman kota, hari Minggu pagi jam 9. Hanya aku dan anak-anak. Aku tidak mau melihatmu ataupun Rina di sana. Kamu hanya mengantar dan menjemput mereka dari kejauhan. Mengerti? Adrian, yang tidak punya lagi daya tawar, hanya bisa mengangguk pasrah. Baik, Lara. Terima kasih. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, ia berbalik, masuk ke dalam mobilnya yang mewah, dan pergi. Kepulan debu dari bannya adalah satu-satunya jejak yang ia tinggalkan. Lara tetap berdiri mematung di tempatnya. Tubuhnya sedikit gemetar, sisa-sisa adrenalin dari konfrontasi itu. Ia telah menang. Ia berhasil mempertahankan bentengnya. Tapi kemenangan itu terasa hampa. Badai telah berlalu, menyisakan langit yang cerah namun dingin. Dan kini, ia harus mempersiapkan hatinya untuk menghadapi badai susulan yang jauh lebih sulit. Menatap kembali wajah kedua anak yang pernah menjadi seluruh dunianya. Hari-hari menjelang pertemuan hari Minggu terasa seperti berjalan di atas kawat tipis di atas jurang. Di satu sisi ada kerinduan yang begitu hebat hingga terasa seperti sakit fisik. Di sisi lain ada ketakutan yang melumpuhkan. Lara menjadi pelamun. Tangannya bisa saja sedang sibuk mengikat pita pada sebuah buket. Namun pikirannya melayang jauh, mencoba merangkai kata-kata yang tepat. Bagaimana cara menjelaskan sebuah kebenaran yang menghancurkan kepada dua jiwa yang masih begitu murni? Bagaimana jika mereka membencinya? Bagaimana jika pertemuan ini justru akan melukai mereka lebih dalam? Proyek hotel yang megah, yang beberapa hari lalu menjadi pusat dunianya, kini terasa tidak penting. Setiap kuntum bunga aster mengingatkannya pada Maya yang pernah memetik bunga serupa untuknya. Setiap kupu-kupu yang hinggap di kebun mengingatkannya pada Leo yang dulu gemar mengoleksi gambar-gambar serangga. Dunianya yang baru kini dipenuhi oleh gema dari dunianya yang lama. Di tengah kegelisahannya, Bima dan Bibi Ratih menjadi jangkar-jangkarnya. Bibi Ratih, dengan kearifannya yang tenang, tidak memberinya nasihat yang muluk-muluk. Bicaralah dari hati, Ra, katanya suatu malam. Anak-anak mungkin tidak akan mengerti semua kata-katamu, tapi mereka akan merasakan ketulusanmu. Bima, di sisi lain, mengerti bahwa terkadang yang dibutuhkan bukanlah kata-kata, melainkan kehadiran. Ia akan datang ke paviliun Lara, membawakan martabak atau sekadar duduk di teras menemaninya menyortir daun. Mengisi keheningan dengan obrolan ringan tentang film baru atau keluhan lucu tentang pelanggan di kafenya. Kamu adalah orang terkuat yang aku kenal, kata Bima suatu sore, saat melihat Lara menatap kosong ke kejauhan. Kamu pasti bisa melewati ini. Dukungan tanpa syarat itu memberinya kekuatan. Minggu pagi tiba dengan langit yang biru cerah, seolah alam semesta sedang bersikap ironis. Taman kota sudah ramai saat Lara tiba. Suara tawa anak-anak yang bermain di perosotan, keluarga yang menggelar tikar piknik, pemandangan yang dulu akan menghangatkan hatinya kini justru terasa mengintimidasi. Ia memilih sebuah bangku kayu di bawah pohon beringin yang rindang, sedikit menjauh dari keramaian. Jantungnya berdebar-debar di dalam dada, telapak tangannya dingin dan berkeringat. Tepat pukul 9, sedan hitam Adrian memasuki area parkir. Lara menahan napas. Pintu belakang terbuka, dan dua sosok mungil melangkah keluar. Leo, lalu Maya. Rasanya sudah seabad ia tidak melihat mereka. Mereka tampak lebih tinggi, lebih kurus. Leo mengenakan kaos bergambar pahlawan super favoritnya, dan Maya memakai gaun kuning cerah. Dari kejauhan, Adrian menunjuk ke arah bangku Lara, lalu dengan cepat kembali masuk ke mobil dan menjaga jarak, menepati janjinya.
Kedua anak itu mulai berjalan melintasi hamparan rumput hijau ke arahnya. Langkah mereka ragu-ragu, kepala mereka sedikit tertunduk. Leo menggandeng tangan adiknya erat-erat. Bagi Lara, perjalanan 100 meter itu terasa lebih panjang dan lebih menegangkan daripada perjalanan ratusan kilometer yang ia tempuh untuk melarikan diri setahun yang lalu. Ketika mereka akhirnya tiba di hadapannya, keheningan yang canggung menyelimuti mereka. Maya, yang lebih pemalu, bersembunyi di belakang punggung kakaknya. Leo hanya berdiri mematung, menatap Lara dengan sepasang mata yang memancarkan campuran kerinduan, kebingungan, dan sedikit kemarahan. Semua pidato yang telah Lara siapkan di kepalanya menguap begitu saja. Yang tersisa hanyalah insting. Lara berlutut di atas rumput agar sejajar dengan mereka dan merentangkan kedua tangannya. Maya. Bisiknya, suaranya parau menahan tangis. Bunda kangen sekali sama kalian. Hanya itu yang dibutuhkan. Pertahanan kecil mereka runtuh. Maya terisak kencang dan berlari menghambur ke dalam pelukan Lara, membenamkan wajahnya di leher wanita yang selama ini ia panggil ibu. Leo menyusul sedetik kemudian, memeluknya dari samping, bahunya yang kecil berguncang hebat dalam tangisan tanpa suara. Lara memeluk mereka berdua erat-erat, seolah takut mereka akan menghilang. Ia menghirup aroma sampo stroberi dari rambut Maya dan aroma keringat khas anak-anak dari kaos Leo. Aroma rumah. Aroma kehidupannya yang hilang. Air matanya akhirnya tumpah, membasahi rambut kedua anak itu. Selama beberapa menit, tidak ada kata-kata. Hanya ada suara isak tangis dan eratnya pelukan tiga orang yang terikat oleh cinta yang nyata, sekalipun tak terikat oleh darah. Setelah gelombang emosi pertama mereda, mereka duduk bersama di bangku. Lara di tengah, merangkul keduanya seolah tak mau melepaskan. Pertanyaan-pertanyaan yang polos dan menusuk hati pun mulai terlontar. "Kenapa Bunda pergi?" tanya Leo, matanya yang sembab menatap Lara. "Apa Bunda sudah nggak sayang lagi sama kita?" "Kapan Bunda pulang?" timpal Maya dengan suara sengau. "Tante Rina nggak bisa kuncir rambutku seperti Bunda." Setiap pertanyaan adalah sebilah pisau tipis yang mengiris hati Lara. Ia menarik napas dalam-dalam, memilih kebenaran yang paling lembut. "Dengar, sayang," mulainya, menatap kedua anak itu bergantian. "Bunda pergi karena Bunda dan Ayah punya masalah orang dewasa yang sangat besar. Masalah yang bikin hati Bunda sakit sekali, dan Bunda tidak bisa tinggal di rumah itu lagi." Ia mengusap pipi Leo. "Perginya Bunda sama sekali tidak ada hubungannya dengan kalian. Sedikit pun tidak. Rasa sayang Bunda ke Leo dan Maya tidak pernah hilang. Tidak akan pernah. Sampai kapanpun." "Kalau begitu, ayo kita pulang sekarang," pinta Leo, secercah harapan muncul di matanya. Inilah bagian yang paling sulit. Hati Lara terasa diremas. "Bunda tidak bisa pulang ke rumah itu, Nak," katanya sepelan mungkin. "Rumah Bunda sekarang di sini, di Cipta Asri. Tempat Bunda bekerja." Tapi, ia mengangkat dagu mereka agar menatapnya, "Itu bukan berarti Bunda akan pergi selamanya dari kalian. Kita bisa bertemu lagi seperti ini kapanpun kalian mau. Kalian punya nomor telepon Bunda sekarang, kan? Kalian bisa menelepon atau video call kapan saja." Ia berhenti sejenak, mencari kata-kata yang tepat untuk sebuah realitas baru. "Mungkin hubungan kita akan sedikit berbeda. Bunda tidak bisa menjadi Bunda yang tinggal di rumah setiap hari. Tapi Bunda janji, Bunda akan menjadi Tante Lara yang paling hebat di seluruh dunia untuk kalian. Tante Lara yang akan selalu ada untuk mendengarkan cerita kalian." Perubahan panggilan itu terasa aneh di lidahnya, tetapi itu adalah sebuah langkah yang perlu. Sebuah pengakuan atas kebenaran, tanpa menghapus kasih sayang. Anak-anak itu tampak sedih, tentu saja. Tapi di mata mereka, Lara juga melihat secercah kelegaan. Ketidakpastian yang selama ini menggantung akhirnya terjawab. Mereka tidak lagi ditinggalkan dalam kegelapan. 1 jam berikutnya mereka habiskan untuk sekadar bersama. Lara membelikan mereka es krim. Leo dengan antusias menceritakan tentang level baru yang berhasil ia capai di game videonya.
Maya dengan bangga menunjukkan luka gores di lututnya akibat jatuh dari sepeda. Perlahan, kecanggungan itu mencair, digantikan oleh kehangatan yang familiar. Ini adalah normal yang baru. Berbeda, tapi nyata dan jujur. Ketika mobil Adrian terlihat kembali di kejauhan, saatnya pun tiba. Perpisahan kali ini terasa berat, namun tidak menghancurkan. Ada janji untuk bertemu lagi. Nanti telepon tante. Ya? Kata Lara sambil memeluk mereka untuk terakhir kalinya. Ia berdiri di bawah pohon beringin, memperhatikan kedua punggung kecil itu menjauh, bergandengan tangan, hingga masuk ke dalam mobil hitam itu dan menghilang di tikungan jalan. Angin sepo-sepo menerbangkan beberapa helai daun kering di sekelilingnya. Dan bersamaan dengan itu, Lara merasakan beban terberat di hatinya ikut terbang pergi. Ia telah menghadapi masa lalunya. Ia telah menerima masa depannya. Penutupan emosional itu memberinya kekuatan untuk menyelesaikan bab terakhir dari masa lalunya. Minggu berikutnya, ia datang ke kantor Ibu Miranti dengan langkah yang mantap. Saya mau prosesnya diselesaikan secepat mungkin, katanya. Saya tidak akan menuntut harta Gonogini sepeser pun. Ibu Miranti menatapnya dengan kekaguman. Di atas meja, tergeletak dokumen-dokumen perceraian. Lara mengambil pulpen dan tanpa ragu membubuhkan tanda tangannya. Goresan tinta di atas kertas itu bukan tanda kekalahan. Itu adalah proklamasi kemerdekaannya. Saat ia melangkah keluar dari kantor pengacara, matahari bersinar terik. Ia mengangkat wajahnya, membiarkan kehangatannya menyapu kulitnya. Rantai terakhir yang mengikatnya pada kebohongan telah putus. Ia bebas. Benar-benar bebas. 2 tahun kemudian, udara pagi di Cipta Asri masih sama segarnya, namun sesuatu yang fundamental telah berubah. Di lahan yang dulu hanya berisi kebun bibit tua milik Bibi Ratih, kini berdiri sebuah bangunan tambahan yang indah. Sebuah rumah kaca berdesain modern minimalis, dengan rangka besi hitam dan dinding kaca yang berkilauan di bawah sinar matahari. Di atas pintu masuknya, terpasang papan kayu elegan dengan ukiran, Taman Lara. Di dalamnya, bukan lagi Lara yang sibuk seorang diri merangkai bunga. Hari itu, ia berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh selusin wanita dari berbagai usia yang mendengarkannya dengan saksama. Ia sedang mengajar di sebuah lokakarya merangkai bunga, salah satu program akhir pekan yang paling populer di Cipta Asri. Ingat, jangan takut pada ruang kosong, katanya, suaranya tenang dan penuh percaya diri. Keindahan seringkali terletak pada apa yang tidak ada, sama seperti pada apa yang ada. Biarkan setiap bunga bernapas. Ia bergerak di antara para peserta, memberikan masukan dengan senyum hangat. Sosoknya memancarkan aura yang berbeda. Ia bukan lagi wanita yang rapuh atau wanita yang keras karena luka. Ia adalah seorang seniman, seorang guru yang menemukan ketenangan dalam berbagi keahliannya. Sari, karyawan pertamanya, kini telah menjadi kepala perangkai bunga. Dengan cekatan, ia mengelola pesanan-pesanan harian yang terus berdatangan, memimpin tim kecil yang menangani pengiriman dengan sebuah van-van mungil berlogo, Taman Lara. Di dinding dekat kasir, terbingkai rapi sebuah artikel dari majalah Gaya Hidup Nasional, dengan judul, Membangun Surga dari Puing-Puing, Kisah Inspiratif Lara Wulandari. Saat lokakarya berakhir dan para peserta pulang dengan wajah puas sambil membawa hasil karya mereka, sebuah motor skuter klasik berhenti di depan. Bima turun sambil membawa termos kopi. Hubungan mereka telah mekar seindah bunga-bunga di Taman Lara. Sebuah hubungan yang tumbuh perlahan di atas tanah persahabatan, disirami oleh rasa saling menghargai, dan dipupuk oleh mimpi-mimpi yang sama. Kopi untuk guru favoritku, kata Bima sambil menyerahkan termos. Terima kasih, balas Lara, menerima termos itu dengan senyum yang tulus. Bagaimana harimu? Ramai seperti biasa. Tapi aku punya ide, kata Bima, matanya berbinar. Bagaimana kalau kita buat paket langganan, kopi dan bunga? Setiap minggu, pelanggan bisa dapat sekantong biji kopi pilihan dari Kopi Senja dan 1 buket bunga segar ukuran medium dari Taman Lara. Kita promosikan sebagai paket self-care akhir pekan. Lara tertawa. Itu ide yang cemerlang.
Kamu memang lebih dari sekadar wajah tampan, ya. Candaan ringan dan diskusi bisnis yang setara itu adalah musik bagi jiwa Lara. Ini adalah kemitraan sejati, sesuatu yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Saat mereka sedang mengobrol, seorang tukang pos datang mengantarkan surat. Di antara tumpukan tagihan dan surat bisnis, ada sebuah kartu pos. Bagian depannya adalah gambar lumba-lumba yang melompat di lautan biru. Lara membaliknya. Ada dua jenis tulisan tangan di sana. Satu tulisan tangan anak laki-laki yang mulai rapi, dan satu lagi tulisan tangan yang lebih bulat dan kekanakan. Halo Tante Lara. Liburan di Ancol seru. Kemarin kami lihat pertunjukan lumba-lumba. Leo bilang Tante pasti suka. Kata ayah, nanti kalau Tante tidak sibuk, kita boleh main ke Cipta Asri. Salam sayang. Leo Maya. Lara tersenyum, senyum lembut yang tulus hingga ke matanya. Tak ada lagi rasa sakit yang menusuk saat membaca panggilan, Tante Lara. Panggilan itu kini terasa hangat dan benar. Itu adalah titel kasih sayang yang ia dapatkan melalui jalan kejujuran. Hubungannya dengan anak-anak telah menemukan ritmenya sendiri. Telepon setiap akhir pekan, video call saat mereka berulang tahun, dan pertemuan beberapa kali dalam setahun di tempat-tempat netral. Ia telah berhasil menjadi sosok yang stabil dan penuh kasih dalam hidup mereka, tanpa harus kembali ke dalam lingkaran kebohongan. Ia membawa kartu pos itu ke pavilionnya yang kini telah menjadi sebuah sanggar kecil yang nyaman, penuh dengan buku, sketsa, dan kenangan-kenangan baru. Ia menempelkan kartu pos itu di sebuah papan gabus. Di sana, kartu pos itu bergabung dengan foto-foto lain. Fotonya dan Bima tertawa di sebuah air terjun, foto tim Taman Elara saat merayakan ulang tahun Sari, dan sebuah kartu ucapan terima kasih dari klien hotel butik. Kartu pos dari Leo dan Maya bukanlah pusat dari dunianya yang sakit, melainkan salah satu bagian dari mozaik kehidupannya yang kaya dan berwarna. Sore itu, saat matahari mulai condong ke barat, memancarkan cahaya keemasan ke seluruh penjuru kebun, Lara berjalan sendirian di antara barisan bunga-bunga mawarnya. Ia menyentuh kelopak mawar berwarna jingga lembut yang sedang mekar sempurna. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma wangi bunga bercampur dengan bau tanah yang subur. Ia memikirkan perjalanannya. Pengkhianatan Adrian dan Rina kini terasa seperti sebuah cerita lama dari negeri yang jauh. Tidak ada lagi kemarahan atau kepahitan yang tersisa, hanya sebuah pemahaman yang tenang. Badai itu tidak menghancurkannya. Badai itu hanya menumbangkan sebuah bangunan megah yang fondasinya rapuh, memaksanya untuk belajar cara menanam dari sebidang tanah kosong. Rasa sakit yang dulu ia rasakan, kini ia sadari, adalah pupuk yang paling menyuburkan bagi pertumbuhan jiwanya. Ia menatap sekelilingnya, bisnis yang ia bangun dari nol, cinta yang ia temukan dalam ketulusan, dan kedamaian yang ia raih dengan keberanian. Ia tidak lagi mencari identitasnya pada orang lain. Ia telah menemukannya di sini, di antara akar-akar yang menancap kuat dan kelopak-kelopak yang mekar dengan anggun. Lara tersenyum, senyum yang berasal dari tempat yang paling dalam di hatinya. Ia bukan lagi korban, bukan lagi seorang istri yang terbuang. Ia adalah Lara, seorang kreator. Seorang perempuan yang utuh. Berdiri di tengah taman yang ia ciptakan sendiri, ia akhirnya, dan sepenuhnya, telah mekar.